Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Obat-obatan dalam kegawat daruratan. Disusun oleh kelompok 1 dengan anggota kelompoknya Evi Susi Susanti, Kurni Safati, Meta Esfana, Munajar Hutang-Huruf, Tasya Hanifah, Tia Nadia. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh rekan kami yaitu Tasya Hanifah. Kepada Tasya Hanifah kami persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Latar belakang. Obat merupakan zat atau bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, mengurangi gejala penyakit, memulihkan kesehatan, dan untuk memperbaiki atau memperelok tubuh. Dinkes 2013. Berdasarkan sifat pemakaiannya, obat-obat yang tertuang dalam formularium rumah sakit dibedakan dalam 2 jenis, yaitu obat gawat darurat dan obat bukan gawat darurat. Obat gawat darurat merupakan sebagian dari obat-obatan yang harus ada dalam persediaan ruangan. Obat ini mutlak harus selalu tersedia di setiap ruangan karena pengaruhnya yang begitu besar terhadap pelayanan yang terkait, yaitu mengembalikan fungsi sirkulasi dan mengatasi keadaan gawat darurat lainnya dengan menggunakan obat-obatan. Lanjut. Pembahasan obat-obat emergensi. Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien, rumah sakit wajib memiliki sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dapat digunakan dalam penanganan kasus emergensi. Sediaan emergensi yang dimaksud adalah obat-obat yang bersifat life-saving atau threatening, beserta alat kesehatan yang mendukung kondisi emergensi. Untuk itu, pengelolaan obat emergensi menjadi hal yang penting dan menjadi tanggung jawab bersama, baik dari instalasi farmasi sebagai sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Tia Nadia. Kepada Tia Nadia kami persilahkan. Baik, berikutnya ada jenis obat emergensi sesuai dengan standar atau daftar obat emergensi. Yang pertama, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Yang kedua, bila dipakai untuk keperluan emergensi, harus segera diganti. Yang ketiga, dicek secara berkala apakah ada kadaluarsa. Yang keempat, dilarang dipinjam untuk kebutuhan lain. Dalam pengelolaan obat emergensi, rumah sakit seharusnya memiliki kebijakan maupun prosedur agar lebih mudah dan tertata dalam pelaksanaannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pengelolaan obat emergensi, di antaranya adalah penentuan jenis serta jumlah sediaan emergensi, penyimpanan, penggunaan, dan pergantian sediaan emergensi. Ada pencatatan dan pengendalian obat emergensi. Setiap pemakaian obat emergensi dicatat pada form pemakaian obat yang terdapat di dalam troli atau kit emergensi sesuai dengan prosedur. Instalasi farmasi mengontrol kesesuaian dengan daftar dan kadaluarsa obat emergensi secara berkala, serta memastikan bahwa obat disimpan secara benar. Monitoring obat emergensi dilakukan oleh tenaga teknik kefarmasian atas supervisi apoteker di ruangan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita yaitu Kurni Safati. Kepada Kurni Safati kami persilakan. Baik, kita lanjutkan. Obat emergensi harus selalu terjaga stok obatnya agar selalu siap dipakai. Oleh karena itu, petugas yang ada di unit terkait harus segera melaporkan penggunaan obat emergensi tersebut kepada petugas farmasi untuk melakukan penggantian stok dan penyegelan kembali untuk menjaga keamanan dan kelengkapan obat tersebut. Pergantian harus dilakukan secara mungkin dan rumah sakit perlu menetapkan standar waktu maksimal pergantian obat agar obat selalu siap digunakan pada saat dibutuhkan.
Apabila ada keterbatasan kemampuan maupun jumlah petugas farmasi, penggantian obat emergensi bisa diprioritaskan untuk unit yang rawan atau sering terjadi kasus emergensi terlebih dahulu. Bisa juga dengan menetapkan standar waktu yang berbeda untuk penggantian obat emergensi pada unit yang sering dengan yang jarang pemakaiannya. Sediaan emergensi perlu dilakukan monitoring dan pengecekan secara berkala untuk memastikan kualitas obat di dalamnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita itu mengajar. Kepada mengajar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Contoh obat emergensi. Nama obat adresnalin, epinefrin. Sediaannya injeksi kegunaannya menaikkan laju nadi dan tekanan darah. Vasokonstriktin berkondilasi melalui sistem saraf simpatis reseptor alfa dan beta. Indikasi asistol anafilaksis gagal jantung vasokonstriktor. Kedua, aminofilin. Injeksi kegunaannya bronkondilopati protepex mempangan duri denyut miokrat dan inotropik ringan. Indikasi bronkondilator karena berbagai sebab termasuk gagal jantung kongestif. 3. Dexamethasone. Gunaan injeksi kegunaannya untuk payah jantung kongestif dan edema paru akut. Obat golongan glukokortikoid yang memiliki efek antiinflamasi pada edema cerebri pasca trauma untuk menurunkan tekanan intracranial dan menyebabkan berkurangnya produksi CSF. 4. Diazepam. Rektal injeksi obat sedikit antikonvulsan poten indikasi premedikasi seni antikonvulsis antispasmodik prevensi halusinasi. Furosemid injeksi merupakan diuretik poten yang bekerja pada loop of health. Indikasi edema pulmonum, gagal jantung, kelebihan cairan, oliguria bukanlah indikasi sampai dapat dipastikan bahwa penderita benar tidak kekurangan cairan. Next, lanjut. Baik, terima kasih kepada Bapak mengajar. Nah,
akan dilanjutkan betul. oleh Bu Meta. Kepada Bu Meta kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu obat-obatan emergensi atau gawat darurat adalah obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi situasi gawat darurat atau untuk resusitasi atau life support. Pengetahuan mengenai obat-obatan ini penting sekali untuk mengatasi situasi gawat darurat yang mengancam nyawa dengan cepat dan tepat. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obat emergensi dicatat dan didokumentasikan, kemudian dievaluasi secara rutin, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan laporan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Mita. Cukup sekian presentasi dari kami. Saya Evi Susi Susanti sebagai moderator. Memohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.